Akhirnya terjadi dorong-dorongan, pukul-pukulan, eh, dan akhirnya coba dilerai sama ada juru parkir kalau nggak salah di sana. Pas dicoba dilerai, barulah ada keluar kata-kata, oh iya saya ini anggota gitu. Yang penting ketemu dulu sama pelakunya. Dicek sih tadi ke RSUD Pasar Minggu, terus tadi juga udah bikin visum, terus juga udah bikin laporan. Kabar tak menyenangkan datang dari keluarga pasangan Zaskia Adia Meka dan Hanung Bramantyo. Setelah Faisal, salah satu karyawannya yang biasa mengantar, Tala Madali, anak kedua sang majikannya ke sekolah, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Akibat kejadian tak mengenakan tersebut, Faisal mengalami sejumlah luka. Sedangkan Kala Madali, putri Zaskia disebut-sebut mengalami trauma cukup berat. Aksi kekerasan yang dilakukan orang tak dikenal di jalan raya terhadap karyawan Zaskia Meka terekam CCTV. Aksi biadab pelaku yang mendorong hingga memukul Faisal hingga tersungkur viral di media sosial. Kejadian tak mengenakan yang dialami putri Zaskia Meka dan karyawannya memang disesalkan pihak keluarga, tidak terkecuali adik Zaskia Meka, Haikal Kamil, yang tak habis pikir dengan sikap pelaku yang main hakim sendiri di jalan raya. Tidak hanya itu, Haikal juga tak kalah kagetnya saat mendengar jika pelaku sempat berujar pada Faisal dengan mengaku dirinya seorang anggota. Sontak saja pengakuan pelaku yang sampai saat ini identitasnya belum diketahui membuat Haikal bingung. Apakah yang dimaksud adalah anggota Polri atau TNI? Lepas dari dugaan tersebut, Haikal mengaku senang banyak netizen yang sudah membantunya. Lantas seperti apa kronologis kejadian yang sebenarnya? Ponakanku si Kala Madali, dia itu mau pergi sekolah gitu. Jadi kejadiannya tadi sekitar jam 7.22 pagi ya. Nah memang setiap hari itu diantarnya memang naik motor gitu. Pas berpapasan dia klakson gitu. Pas si yang nganterin Kala ngeklakson, orang nanya kenapa lo nggak suka sama gue? Ya kan namanya di jalan ya, maksudnya kan berpapasan, kalau klakson mungkin dianggap mungkin menghalangi jalan atau mengganggu gitu. Tapi kayaknya kalau ngeklakson di jalan tuh bukan satu hal yang gimana ya, maksudnya biasa aja kan, namanya berpapasan. Kalau misalnya memang kita ngerasa oh ini terlalu lambat atau gimana, akhirnya diklakson gitu. Nah dari di klakson tersebut ya yang bawa motor si Faisal tuh tidak terlalu menanggapi lah, akhirnya dia langsung ya udah deh gue jalan aja gitu. Dia jalan, nah ternyata pas dia jalan tuh sepertinya diikutin gitu, karena yang bawa motor warna pink itu kayaknya nggak suka gitu. Sampai pada masuk ke jalan raya lagi, mereka mau belok kanan. Belok kanan ini sebenarnya jalan alternatif lah buat mempercepat untuk nyampe ke daerah sekolahnya si Kala. Tiba-tiba pas lagi mau belok kanan, ada motor menghadang gitu. Ternyata si motor yang pelaku inilah yang tiba-tiba pas menghadang, menghentikan, nggak babi bu bebo, tiba-tiba dipukul gitu si Faisalnya. Nah ini kan sebenarnya si Faisalnya dipukul sampai akhirnya tersungkur, jatuh kan. Itulah akhirnya terjadi dorong-dorongan, pukul-pukulan, dan akhirnya coba dilerai sama ada juru parkir kalau nggak salah di sana. Pas dicoba dilerai, barulah ada keluar kata-kata, oh iya saya ini anggota gitu. Kita juga dari pihak keluarga kaget ya gitu, maksudnya
kok bisa di jalanan yang harusnya menjadi tempat kita sama-sama untuk mengantar sampai tujuan, kok orang ada yang emosional gitu. Maksudnya apalagi sampai akhirnya main tangan gitu ya, main fisik gitu, itu kan jatuhnya penganiayaan gitu. Jadi hal-hal yang kita pikir harusnya mungkin nggak terjadi tapi terjadi gitu. Nah, kata orang itu mereka hanya serempet mobil, entah serempet motor sama motor, nggak tahu. Tapi akhirnya mereka adu mulut sampai berantem. Tapi katanya salah satunya anggota. Kalau itu sih kurang tahu sampai di situ, kurang tahu itu. Cuman yang saya dengar mereka adu mulut nyampe berantem mereka. Itu kalau nggak salah di depan STR persis. Iya benar. Nah, tapi itu katanya ada yang ngelawan arah, salah satunya ada yang ngelawan arah, Pak. Benar. Kalau itu sih kurang tahu jelas juga ya. Usai kejadian pemukulan, keluarga Zaskia Mecha mengarahkan karyawannya, Faisal, untuk melakukan pemeriksaan medis termasuk visum. Tidak itu saja, Faisal juga sudah membuat laporan ke Polsek Pasar Minggu dengan menyerahkan barang bukti. Meski sudah membuat laporan ke Polsek Pasar Minggu, Haikal Kamil menyerahkan proses hukum pada aparat kepolisian. Ia hanya berharap kasus pemukulan atau main hakim sendiri tak kembali berulang pada siapapun. Lantas apa harapan Zaskia Mecha usai karyawannya membuat laporan ke polisi? Dicek sih tadi ke RSUD Pasar Minggu, terus tadi juga udah bikin visum, terus juga udah bikin laporan. Tapi memang laporannya tindak lanjutnya seperti apa mungkin nanti dari pihak kepolisian lah yang bisa jawab, maksudnya ini akan diprosesnya seperti apa gitu. Saya tadi hanya membantu mengetahui aja sih proses ini. Ternyata akhirnya kita dari pihak keluarga ya udah deh diproses secara lebih serius. Tapi alhamdulillah banget karena memang kemarin dari tadi ya kita lihat masyarakat cukup proaktif gitu ya untuk membantu mencari tahu. Netizen luar biasa, terima kasih banyak ya warganet semuanya atas bantuannya gitu. Cuman memang ternyata ya pertama kita kan juga nggak boleh doxing ya, artinya nggak boleh menyebarkan informasi identitas yang memang masih ini kan sifatnya adalah mungkin praduga gitu ya, masih kira-kira gitu ya, masih belum tahu juga gitu. Jadi selama kita belum tahu pasti, jadi lebih baik jangan langsung kita main hakim sendiri karena kita juga harus jaga-jaga supaya kita jangan sampai salah langkah. Yang penting ketemu dulu sama pelakunya, makanya aku berharap bisa silaturahmi dulu sama pelakunya, bisa ketemu dulu. Nanti urusan mau gimana-gimana kan karena yang ngalamin langsung bukan aku tapi Faisal, nanti ya aku serahkan ke dia juga ya. Cuman aku ya pastinya harus ada hal yang membuat orang itu supaya nggak melakukan hal kayak tadi lagi gitu. Harus ada efek jerahnya juga. Kita tunggu aja nanti selanjutnya seperti apa. Sekarang lagi katanya sih lagi coba dicari tahu ya, maksudnya ini siapa, apakah benar, apakah orang mana gitu, itu kan mungkin harus dicari tahu gitu. Karena belum tentu juga misalnya alamat di STNK-nya, alamatnya di alamat ABC gitu, ternyata mungkin aja bukan, udah dijual motornya kan nggak tahu juga gitu ya. Jadi ya ini memang mungkin kita harus telusurin lebih jauh lagi sih gitu. Di Jalan Ampera Raya di daerah Jakarta Selatan. Kalau misalnya orang mungkin lebih taunya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu kan Jalan Ampera Raya ya. Jadi tadi kejadiannya sekitar pagi hari jam 7:22. Kerusakan kendaraan sebenarnya hanya jatuh ya motornya, mungkin baret-baret gitu ya. Kalau secara itunya sih nggak signifikan ya, tapi lebih ke arah pertama adalah orang lagi bawa motor tiba-tiba ditinju, itu kan maksudnya apa gitu ya. Kok bisa orang, maksudnya kita kan juga, saya juga sering naik motor gitu ya. Maksudnya kalau naik motor nggak gitu lah cara menyelesaikannya gitu, maksudnya bicara baik-baik lah kalau misalnya ada apa-apa gitu, dan bukan tiba-tiba main hakim sendiri karena itu kan bukan, nggak ada penyelesaiannya, apalagi di situ ada anak kecil ya, anak di bawah umur gitu ya, maksudnya nggak bisa lihat sikon sekali gitu ya dengan respon yang diberikan, rasanya nggak pantas gitu. Ya kita berharap sih kedepannya ya sesama pengguna jalan kita bisa sama-sama saling menghargai dan saling menghormati lah. Kejadian pilu yang dialami Putri Zaskia, Talamadali, yang masih berusia 12 tahun membuatnya trauma hingga berulang kali menangis saat melihat lokasi kejadian yang menimpanya saat hendak berangkat sekolah.
Meski berusaha mengalahkan rasa traumanya dengan tetap milih beraktivitas, putri kedua Zaskia Meka itu disebut butuh penanganan psikologis. Menanggapi hal itu, Zaskia dan suaminya yang saat ini sedang umroh menyerahkannya pada ayah dan ibunya serta adik-adiknya di rumah untuk membantu penyembuhan trauma yang dialami putrinya. Dan seperti inilah perasaan Zaskia Meka saat mengetahui kejadian tak menyenangkan yang dialami putrinya. Yang aku tahu tuh cuma yang diceritakan sama Faisal, apa yang terjadi. Segini? Ya, jadi yang aku tahu tuh cuma apa yang kronologi yang disampaikan sama Faisal. Terus tadi aku juga udah lihat CCTV-nya. Sebenarnya aku lebih concern juga ke traumanya Kala sih gitu, karena apa ya namanya, pasti kan dia shock banget, dia trauma banget juga ngeliat situasi kayak gitu, lagi di atas motor berdua, tiba-tiba yang nyupir omnya di depan itu langsung dipukul, langsung jatuh dari motor gitu. Jadi kalau aku juga mikirin traumatik Kalanya buat kedepannya aja sih, karena situasi tadi mungkin kita orang gede juga pasti gitu kan, apalagi anak umur 12 tahun gitu ngeliat situasi itu. Ya karena aku lagi jauh sih, aku titipin sama adik-adik aku di sana sama mama papa. Jadi kayak tadi Kala tuh punya kebiasaan, dia kalau ada sesuatu yang terjadi sama dia tuh mendam perasaannya, dia tuh nggak pengen orang tahu dia lagi sedih, dia lagi sakit gitu. Jadi dia kalau sakit pun biasanya dia ngumpet ke kamar, terus ya udah nangis di kamar sendiri gitu. Aku harus nyari dia gitu. Jadi aku tahu buat dia nih hari ini cukup memukul dia, dan ternyata pas kejadian dia juga memilih buat nggak nelfon aku sama Mas Anung karena dia bilang takut bikin aku sama Mas Anung khawatir. Dan dia kan langsung sekolah, terus langsung sekolah juga gurunya ternyata dia nggak ceritain, temen-temennya nggak dia ceritain gitu. Jadi dia mendam rasa sendiri. Taunya tadi pas dijemput sama kakaknya sama Mas Buni ke sekolah, pas lewat jalan itu dia nutup mata, terus sampai rumah banyak bilang kayak Kala mojok nih lagi nangis gitu. Jadi ya sedih sih karena aku nggak bisa nemenin di sana. Jadi aku yang bisa aku lakuin, aku lagi titipin Kala sama adik-adik aku sama mama papa juga. Alhamdulillah udah. Terus banyak banget yang ngebantu. Jadi jujur aku di sini terharu banget karena aku lagi jauh, tapi kayak banyak banget orang yang bilang udah kita bantuin, kita urusin, kita apa gitu. Jadi aku sama Mas Anung jadi ngerasa dari tadi kita kayak ya Allah banyak banget ya Allah tuh, kayak udah tenang aja, nggak usah terlalu pusing gitu, karena banyak banget orang yang mau ngurusin di situ. Jadi ya alhamdulillah, makasih buat yang ngasih perhatian, buat yang ngurusin juga. Ya aku sebagai ibu lagi sedih aja nggak bisa nemenin anak di situ. Tapi ya nggak apa-apa lah, insya Allah Kala bisa tumbuh jadi anak yang mentalnya jadi lebih kuat lagi. Tadi juga langsung bilang pengen les taekwondo lagi karena ngeliat situasi itu bahwa oh ternyata ilmu bela diri itu penting banget dimiliki sama seseorang, dia jadi paham itu juga. Sampai sejauh ini yang kita lakukan adalah kita memberi ruang, kita bertanya tadi ke Kala yang kamu rasakan tuh seperti apa, kira-kira yang kamu rasakan ini apakah kamu mau istirahat dulu. Tapi tadi dia memilih nggak mau istirahat, dia pengen beraktivitas, jadi dia memutuskan untuk tetap sekolah. Dan dia juga kan suka banget olahraga sepak bola, jadi dia tadi memutuskan tetap latihan sepak bola. Jadi dia mau beraktivitas seperti biasa kata dia. Ya mungkin gimana ya cara orang recover dan mencerna itu, kan ada yang berdiam diri di rumah gitu, ada yang memang ya udah deh saya mendingan tetap aktivitas supaya saya juga nggak masalah gitu. Tapi ya ya kita sih dari keluarga nanti akan ada yang terus mendampingi sih kayaknya. Mungkin ya karena yang pertama adalah kita pengen kasih Kalanya juga kenyamanan gitu ya. Jadi kalau misalnya Kalanya nyaman untuk berbicara sama seorang profesional, pasti kita akan mengarahkan. Tapi sejauh ini Kalanya memang merasa belum perlu. Cuman tadi memang dia nangis setiap lihat tempat itu gitu. Jadi kita lagi memikirkan juga siapa memang yang paling baik, apakah harus dikonsul ke profesional atau gitu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.